Kebijakan produk global. Keputusan satu mengembangkan produk baru untuk pasar global. C. Ikhtisar bab. Yang pertama, strategi produk global. Yang kedua, standarisasi versus kustomisasi. Yang ketiga, difusi multinasional. Yang keempat, mengembangkan produk baru untuk pasar global. Yang kelima, pengembalian produk yang sangat global. Landasan program buruan pemasaran global adalah serangkaian keputusan kebijakan produk yang harus selalu dirumuskan oleh perusahaan multinasional atau MNC. Kisaran pertanyaan kebijakan produk yang harus selalu dirumuskan oleh perusahaan multinasional MNC. Kisaran pertanyaan kebijakan produk yang perlu ditangani sangat membingungkan. Produk baru apa yang harus dikembangkan untuk pasar apa? Produk apa yang harus ditambahkan, dihapus atau dimodifikasi untuk ini? Produk di masing-masing negara tempat perusahaan beroperasi. Nama merek apa yang harus digunakan? Bagaimana seharusnya produk dikemas, dilayani, dan seterusnya. Jelas manajer produk yang bertanggung jawab atas lini produk perusahaan multinasional memiliki pekerjaan yang cocok untuk mereka. Keputusan kebijakan produk yang tidak tepat mudah dibuat seperti yang diilustrasikan oleh anekdot berikut. IKEA di Amerika Serikat. Perampokan di IKEA di Amerika Serikat diganggu dengan masalah gigi. Global Perspective 10-1. Selling turun masuk Japan. Saturn, sebuah unit dari General Motors Corp, sangat populer di Amerika Serikat dengan pendekatannya yang menyegarkan dalam menjual mobil. Popularitas mobil di pasar AS adalah karena formula unik dari retail ramah pelanggan dan harga tanpa tawar-menawar. Mengingat kisah suksesnya di AS, GM memperkirakan bahwa Saturnus mungkin juga berhasil di Jepang yang sangat kompetitif. Mobil tersebut diluncurkan pertama kali di Jepang pada bulan April 1997. Strategi peluncuran Saturnus di Jepang adalah untuk menghadapi kompetisi lokal dengan bersaing sebagai mobil sehari-hari. Ini memasang kemudi kanan dan menambahkan fitur seperti kaca spion lipat. Saturn juga mendirikan jaringan dealernya sendiri, langkah yang agak tidak biasa untuk impor mobil. Tujuan Saturnus adalah untuk mendaftarkan 20 dealer eksklusif yang hanya akan menjual Saturnus. Perusahaan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk mencapai targetnya. Mobil itu dihargai $14.000 sampai kompetitif dengan merek lokal dan lebih murah daripada kebanyakan impor lainnya. Saturn juga banyak berinvestasi dalam periklanan untuk membangun pengenalan merek. Iklan menunjukkan adegan markas Saturnus di tenis dan tenaga penjual Jepang yang memakai tampilan kasual Saturnus. Terlepas dari semua antusiasme dan sikap Gung Hao GM penjualan sejauh ini mengecewakan. Pada tahun 1998, Saturnus hanya menjual 1.400. Strategi produk global. Perusahaan dapat mengejar 3 strategi global untuk menembus pasar luar negeri. Beberapa perusahaan hanya mengadopsi produk atau kebijakan komunikasi yang sama yang digunakan di pasar dalam negeri mereka sebagai perpanjangan strategi komunikasi atau produk lokal mereka ke pasar luar negeri. Perusahaan lain lebih memilih untuk menyesuaikan strategi mereka dengan pasar lokal. Strategi ini adaptasi memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan asingnya. Alternatif ketiga adalah mengadopsi penemuan strategi di mana produk dirancang dari awal untuk pasar global, menggunakan kerangka ekstensi atau adaptasi atau penemuan
Dan untuk keputusan produk dan komunikasi mengarah pada 5 opsi strategis seperti yang ditunjukkan pada pameran 10-1. Mari kita lihat masing-masing opsi ini secara lebih rinci. Pada satu ekstrem, perusahaan mungkin memilih untuk memasarkan produk standar menggunakan strategi komunikasi yang seragam. Pendatang awal di arena global sering memilih pendekatan ini. Juga perusahaan kecil dengan sedikit sumber daya biasanya lebih memilih opsi ini. Bagi mereka, potensi hasil dari produk yang disesuaikan dan atau kampanye iklan biasanya tidak membenarkan biaya adaptasi tambahan. Perpanjangan ganda mungkin juga berfungsi ketika perusahaan menargetkan segmen global dengan kebutuhan serupa. Upaya pemasaran Blistex untuk produk senama di Eropa adalah contoh yang khas. Proses produk seperti CAD atau CAM teknologi manufaktur meniadakan kebutuhan untuk ukuran batch produksi yang besar. Karena perbedaan dalam lingkungan budaya atau persaingan, produk yang sama sering digunakan untuk menawarkan manfaat atau fungsi yang secara dramatis berbeda dari yang ada di pasar dalam negeri. Kesenjangan antara pasar luar negeri dan pasar dalam negeri mendorong perusahaan untuk memasarkan produk yang sama menggunakan kampanye iklan yang disesuaikan. Meskipun mempertahankan skala ekonomi di sisi manufaktur, perusahaan mengorbankan potensi penghematan di sisi periklanan. Wrigley, perusahaan permen karet yang berbasis di Chicago, adalah praktisi tipikal dari pendekatan ini. Sebagian besar merek yang dipasarkan di Amerika Serikat juga dijual di pasar luar negeri Wrigley. Pemasaran global sejati mencoba mencari cara untuk membuat produk dengan cakupan global, bukan hanya untuk satu negara, alih-alih menyesuaikan produk atau layanan yang ada dengan kondisi pasar lokal. Pola pikir mereka adalah membidik peluang pasar global. Standarisasi versus kustomisasi. Yang berkantor pusat di Stuttgart, Jerman, adalah salah satu produsen radiator dan sistem pendingin udara termuka untuk mobil. Untuk mengadaptasi produknya dan untuk memuaskan selera di pasar lokal, perusahaan mengandalkan lab desain senilai $6 juta di kantor pusatnya di Jerman dengan meniupkan udara ke kendaraan pada kecepatan angin yang berbeda dan mengubah suhu. Labnya dapat mensimulasikan kondisi mengemudi di bagian manapun di dunia. Desain juga dipengaruhi oleh preferensi lokal. Orang Jerman lebih menyukai kaki yang hangat. Tema yang berulang dalam pemasaran global adalah apakah perusahaan harus membidik strategi produk yang berstandarisasi atau yang disesuaikan dengan negara.
kebutuhan pelanggan umum. Untuk banyak kategori produk, kebutuhan konsumen sangat mirip di berbagai negara. Fungsi produk yang digunakan mungkin identik, demikian juga kondisi penggunaan atau manfaat yang dicari mungkin serupa. Salah satu contoh produk yang menyasar segmen global adalah Apple iPhone. Sejak Apple meluncurkan iPhone pada awal 2007, Apple telah menjual sekitar 13 juta pada Oktober 2008. Selain menawarkan fitur dan manfaat yang ditawari oleh ponsel pintar pesaing, manfaat emosional dari kesejukan iPhone juga merupakan alasan utama popularitasnya di seluruh dunia, terutama di kalangan pemirsa muda. Banyak kategori produk juga menunjukkan konvergensi bertahap namun mantap dalam preferensi konsumen. Tumbuh kesamaan dalam preferensi konsumen juga telah diamati di industri mobil. Laporan popularitas warna otomotif DuPont 2008 misalnya.
Pelanggan global. Dalam pemasaran bisnis ke bisnis, pergeseran menuju globalisasi berarti bahwa bagian penting dari bisnis banyak perusahaan berasal dari perusahaan multinasional yang pada dasarnya adalah pelanggan global. Yang ketiga, skala ekonomi. Penghematan biaya dari skala ekonomi dalam pembuatan dan distribusi produk global dalam banyak kasus merupakan pendorong utama di balik langkah standarisasi. Yang keempat, waktu ke pasar. Di banyak industri menjadi inovatif saja tidak cukup untuk menjadi kompetitif. Yang kelima, perjanjian pasar regional. Pembentukan perjanjian pasar regional seperti pasar Eropa tunggal mendorong perusahaan untuk meluncurkan produk regional. Misalnya, Pan-Eropa, atau mendesain ulang produk yang ada sebagai merek pan-regional. Pendekatan modular. Pendekatan pertama terdiri dari pengembangan berbagai suku cadang produk yang dapat digunakan di seluruh dunia. Bagian-bagiannya dapat dirakit menjadi berbagai konfigurasi produk. Pendekatan produk inti atau platform umum. Pendekatan dimulai dengan desain produk atau platform inti yang sebagian besar seragam. Lampiran ditambah ke produk inti agar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Penghematan dicapai dengan mengurangi biaya produksi dan pembelian. Di permukaan, teka-teki standarisasi versus kustomisasi dapat diselesaikan melalui beberapa jenis analisis biaya manfaat langsung. Pada bagian ini kami memperkenalkan kerangka kerja yang sangat mendasar yang memungkinkan Anda untuk melihat ke dalam ekonomi masalah standarisasi atau kustomisasi. Globalisasi perspektif 10.2. Deere adalah salah satu produsen mesin pertanian terbesar di dunia. Traktor Deere di seluruh dunia didasarkan pada 6 keluarga atau platform di mana elemen yang berbeda, misalnya mesin, kotak, roda, gigi, dapat dipasang untuk memenuhi kebutuhan di pasar lokal. Dengan sistem itu Deere dapat dengan mudah bertukar ide desain. Electrolux telah menjadi pembuat peralatan rumah tangga terbesar di dunia, memiliki lebih dari 40 merek berbeda seperti Electrolux, Frigidaire, Kelvinator, AEG, dan Zanussi. Di Eropa saja, perusahaan menjual 6.500 jenis oven yang berbeda. Pada 1999, perusahaan yang berbasis di Stockholm mengumumkan rencana untuk merampingkan portofolio mereka
mereknya, dan merasionalisasi proses desain produknya. Volume penjualan yang lebih tinggi dan harga premium. Labadi berhasil di bawah standarisasi seperempat setengah harga biaya variabel penjualan biaya tetap. Untung berhasil dalam penyesuaian seperempat setengah harga tahun. Biaya tetap penjualan biaya adaptasi tetap. Difusi multinasional. Kecepatan dan pola penetrasi pasar untuk inovasi produk tertentu dapat sangat berbeda antar pasar. Tidak jarang produk-produk baru yang secara fenomenal sukses di satu negara atau wilayah ternyata gagal di pasar lain. Contoh yang baik adalah konsol video game Xbox Microsoft yang pertama kali dirilis di Amerika Serikat pada November 2001 dan kemudian di Jepang pada Februari 2002 dan Eropa pada Maret 2002. Meskipun penjualan Xbox sangat mengesankan di Amerika Serikat, penjualan jauh di bawah ekspektasi di pasar Jepang dan Eropa. 7 bulan setelah peluncuran Xbox di Jepang, hanya 274.000 konsol yang telah dikirimkan. Salah satu alasan kegagalan Xbox untuk merayu gamer Jepang adalah bahwa game Xbox terutama ditujukan untuk orang-orang yang terbiasa dengan game komputer pribadi yang jauh kurang populer di Jepang daripada di Amerika Serikat.
Selain variabel-variabel tersebut, terdapat beberapa karakteristik negara yang dapat digunakan untuk memprediksi pola penetrasi produk baru. Komunikasi yang mengarah pada transfer ide cenderung lebih mudah bila terjadi antara individu yang memiliki pola pikir budaya yang sama. Oleh karena itu, tingkat adopsi untuk produk baru di negara-negara dengan populasi homogen atau misalnya Jepang, Korea Selatan, Thailand biasanya lebih cepat daripada di negara-negara dengan budaya yang sangat beragam. Satu studi penelitian yang mengamati pola penetrasi barang tahan lama konsumen di Eropa mengidentifikasi 3 karakteristik negara lain yang relevan. Variabel pertama adalah kosmopolitanisme. Studi lain meneliti difusi 6 produk di 31 negara berkembang dan maju di seluruh dunia. Temuan kuncinya adalah bahwa negara berkembang cenderung mengalami tingkat adopsi yang jauh lebih lambat daripada negara maju. Mengembangkan produk baru untuk pasar global. Bagi sebagian besar perusahaan, produk baru adalah roti dan mentega dari strategi pertumbuhan mereka. Sayangnya, mengembangkan produk adalah usaha yang memakan waktu dan mahal, dengan tantangan yang luar biasa. Proses pengembangan produk baru menjadi masalah utama bagi organisasi multinasional yang mencoba mengkoordinasikan proses pada basis regional atau bahkan di seluruh dunia. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pengembangan produk baru atau NPD global pada umumnya sangat mirip dengan situasi pemasaran domestik. Pada bagian ini, kami akan fokus pada aspek unik yang terjadi ketika upaya inovasi diimplementasikan pada lingkup global. Perspektif global 10/3 menggambarkan pengembangan apa yang disebut minuman yang diperkaya vitamin yang menargetkan anak-anak di negara berkembang. Vitamin fortifikasi beverage untuk mereka berkembang world. Kekurangan vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, zat besi dan seng diyakini mempengaruhi 2 miliar anak di seluruh dunia. Dampak dari kekurangan tersebut pada kemampuan belajar dan kesehatan anak sangat besar. Mengembangkan minuman yang diperkaya yang terjangkau, efektif, dan lezat adalah 3 tantangan. NutriDelight, minuman bubuk rasa jeruk, diluncurkan oleh P&G di Filipina pada tahun 99. Namun produk tersebut tidak pernah sukses karena ternyata terlalu mahal. Produk lain, Nutristar, yang diluncurkan oleh P&G di Venezuela beberapa tahun kemudian, tampak lebih menjanjikan.
Minuman bubuk mengandung 8 vitamin dan 5 mineral. Ini menjanjikan anak-anak yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih pintar. Jelas tidak semua ide produk baru adalah pemenang. Setelah ide-ide produk baru telah diidentifikasi, mereka perlu disaring. Tujuannya di sini adalah untuk menyingkirkan ide-ide dengan sedikit potensi. Proses penyaringan ini dapat berbentuk model penilaian formal. Salah satu contoh model penilaian adalah Newport yang dihasilkan pada hampir 200 proyek dari 100 perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan di China juga menunjukkan bahwa yang pertama, aktivitas kompetitif berkorelasi negatif dengan kesuksesan produk baru. Menjadi yang pertama di pasar atau perintis masuk merupakan faktor keberhasilan yang penting. Yang ketiga, ide produk yang berasal dari pasar jauh lebih mungkin berhasil daripada ide yang berasal dari pekerjaan teknis atau laboratorium internal. Setelah manfaat dari ide produk baru telah ditetapkan pada tahap sebelumnya, itu harus diterjemahkan ke dalam konsep produk. Konsep produk adalah deskripsi yang cukup rinci secara verbal atau terkadang visual dari produk atau layanan baru. Di banyak negara barat, pengujian pemasaran produk baru sebelum peluncuran penuh adalah norma bagi sebagian besar industri barang konsumsi. Uji pemasaran pada dasarnya adalah eksperimen lapangan di mana produk baru dipasarkan di kota-kota tertentu atau untuk menilai potensi penjualannya dan skor untuk ukuran kinerja lainnya. Dalam arti, pasar uji coba adalah gladi bersih sebelum peluncuran produk, dengan asumsi hasil uji pasar mendukung keputusan.
Rute lain yang sering ditempuh adalah dengan mengandalkan kinerja penjualan produk di satu negara, yaitu memimpin pasar. Untuk memproyeksikan angka penjualan di negara lain yang dipertimbangkan untuk keputusan peluncuran, dalam arti seluruh negara digunakan sebagai satu pasar uji besar. Salah satu praktisi pendekatan ini adalah Colgate-Palmolive. Misalnya, menggunakan Thailand sebagai penentu arah untuk pengenalan Norwich sampo perawatan di seluruh dunia. Thailand dipilih sebagai batu loncatan karena ukuran dan potensi pertumbuhan pasar perawatan rambut. BMW menggunakan Australia sebagai pasar uji global untuk rantai toko konsep BMW lifestyle yang menjual aksesoris, misalnya dompet, pakaian, di bawah nama merek BMW. Menggunakan suatu negara sebagai pasar uji untuk pasar lain menimbulkan beberapa masalah. Berapa banyak negara yang harus dipilih? Negara apa yang harus digunakan? Opsi pertama adalah peluncuran bertahap global atau model air terjun, di mana perusahaan merilis produk baru secara bertahap di pasar negara yang berbeda. Pola yang khas adalah memperkenalkan di produk baru terlebih dahulu di pasar dalam negeri perusahaan. Selanjutnya, inovasi diluncurkan di pasar maju lainnya. Pada fase terakhir, perusahaan multinasional memasarkan produk beberapa dekade. Rentang waktu antara AS peluncuran dan peluncuran asing adalah 22 tahun untuk McDonald, 29 tahun untuk Walmart, 25 tahun untuk Starbucks di luar Amerika Utara, 20 tahun untuk Coca-Cola, dan 35 tahun untuk Marlboro. Untuk produk lain, terutama barang teknologi tinggi dengan siklus hidup produk yang pendek, urutannya terjadi dalam rentang waktu yang jauh lebih singkat. Pameran 10.6a dan B menunjukkan peluncuran dua inovasi bersaingan sejarah yang baru saja diluncurkan di industri konsol game, yaitu Microsoft Xbox 360 dan Sony PlayStation 3. iPhone yang dibuka oleh pihak ketiga dengan biaya tertentu. Selanjutnya, peluncuran bertahap memberi waktu bagi pesaing untuk mengejar ketinggalan. Misalnya, penundaan peluncuran iPhone di pasar Asia Pasifik memungkinkan pembuat ponsel pintar lainnya seperti HTC yang berbasis di Taiwan untuk mendapatkan kemajuan yang cukup besar dalam meluncurkan model ponsel pintar mereka di wilayah tersebut sebagai alternatif yang dapat diterima untuk iPhone. Pilihan keputusan waktu kedua adalah strategi penyiram dari entry di seluruh dunia secara bersamaan. Di bawah skenario ini, peluncuran global berlangsung dalam jendela waktu yang sangat sempit.
Yang pertama, siklus hidup produk relatif lama. Yang kedua, kondisi yang tidak menguntungkan mengatur pasar luar negeri. Yang ketiga, pasar negara tuan rumah memiliki iklim persaingan yang lemah karena hal-hal. Pengembangan produk yang sangat global. Sejumlah perusahaan memiliki pusat penelitian yang tersebar di seluruh dunia. Unilever misalnya memiliki jaringan pusat keunggulan. Namun pusat-pusat ini sering berkonsentrasi pada pengetahuan dan keahlian teknis yang tersedia di negara atau wilayah di mana mereka berada. Jauh lebih sedikit perusahaan yang berhasil mendirikan perusahaan yang benar-benar proses pengembangan produk global atau GPD yang melampaui kluster lokal. Perusahaan semacam itu menggunakan jaringan tim mengembangkan produksi lintas fungsi yang tersebar di seluruh dunia. Manfaat GPD termasuk efisiensi rekayasa yang lebih besar atau melalui pemanfaatan sumber daya berbiaya lebih rendah, akses keahlian teknis yang didistribusikan secara internasional, desain produk untuk pasar yang lebih global, dan alokasi sumber daya pengembangan produk yang lebih fleksibel atau melalui penggunaan staff outsourcing. Untuk memanen manfaat inovasi metanasional, perusahaan harus mengejar 3, yaitu yang pertama pencarian. Temukan kantong pengetahuan baru yang berharga di seluruh dunia agar ini efektif. Perusahaan harus tetap berpikir terbuka tentang di mana pengetahuan dapat ditemukan. Misalnya sementara banyak orang memandang California sebagai sarang inovasi mikroelektronika, Israel dan Singapura juga berada di garis depan dalam bidang ini. Yang kedua menilai, tentukan jejak yang optimal, yaitu jumlah dari penyebaran sumber pengetahuan. Dalam hal jumlah sumber pengetahuan, perusahaan menghadapi trade-off antara peningkatan peluang mengembangkan produk baru dan peningkatan biaya integrasi. Yang ketiga, mobilisasi. Untuk memanfaatkan manfaat inovasi global, perusahaan harus menemukan cara untuk memobilisasi kantong pengetahuan. Misalnya cetak biru teknis, paten, peralatan, pengetahuan pasar. Strategi optimal untuk memobilisasi pengetahuan tergantung pada jenis sederhana versus kompleks dan sifat teknis versus pasar dari pengetahuan yang terlihat.
Ringkasan, kebijakan produk global sangat penting bagi keberhasilan strategi pemasaran global MNC. Dalam bab ini, fokusnya adalah pada pengelolaan proses pengembangan produk baru dalam konteks global. Kami pertama-tama memberikan ikhtisar tentang berbagai opsi strategi produk yang mungkin dikejar perusahaan. Secara kasar, sebuah perusahaan multinasional memiliki 3 pilihan: perluasan strategi domestik, adaptasi strategi lokal, dan penemuan dengan merancang produk yang memenuhi kebutuhan umum pelanggan global. Istilah kunci: adaptasi, pendekatan produk inti, kustomisasi. Pertanyaan tinjauan: dalam kondisi apa strategi ekstensi ganda disarankan? Kapan penemuan produk lebih tepat? Apakah Anda Pertanyaan diskusi: apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut baru ini yang dibuat oleh John Dunner? Yang kedua, Seagram Co. terkenal dengan merek alkohol kelas atas seperti Martell dan Chivas Regal pada Mei 2001. Seagram memperkenalkan whisky buatan lokal bermerek 30% tinggi di Cina. Nama merek mengacu pada kandungan alkohol 30% merek dan alkohol tinggi yang menyertai konsumsi whisky. Yang ketiga, pada konferensi pers Maret 2008, Martin Vanderkonn, kepala eksekutif Volkswagen, menyatakan bahwa di tahun-tahun mendatang kami akan menjadikan grup VW sebagai pembuat mobil paling internasional di dunia. Hari-hari mobil dunia sudah mati dan terkubur. Yang keempat, pada akhir 1990-an, kantor pusat McDonald di Chicago memutuskan untuk meluncurkan strategi diversifikasi untuk mendorong ide dan konsep baru di seluruh dunia. Yang kelima, mobil Tata Nano telah diberi Lexus adalah divisi Lexus in Europe, a bumpy ride. Lexus adalah divisi mobil mewah dari produsen mobil Jepang Toyota. Fondasi merek Lexus diletakkan pada tahun 1983 pada pertemuan rahasia para eksekutif Toyota. Pada pertemuan tersebut, pimpinan Toyota saat itu Eiji Toyoda mengajukan pertanyaan: bisakah kita membuat kendaraan mewah untuk menantang yang terbaik di dunia? Setelah pertemuan tersebut, Toyota memulai proyek rahasia dengan nama kode F1 yang kira mengarah pada pengembangan dari Lexus LS400. LS400 diperkenalkan ke publik pada Januari 1989 di Detroit Auto Show dan memulai debutnya di Amerika Serikat pada September 1989. PMI juga meluncurkan serangkaian produk baru di pasar di seluruh dunia. Misalnya, untuk menarik konsumen Asia Tenggara, PMI meluncurkan Marlboro Mix 9, rokok beraroma manis dengan nikotin dan tar 2 kali lipat dari konsumsi konvensional AS. Mix 9 memulai debutnya di Indonesia dan kemudian diperkenalkan di negara-negara lain di kawasan tersebut. Peluncuran Marlboro baru dan yang termasuk filter Marlboro Plus dan Marlboro Intense. Filter Marlboro Plus dijual sebagai rasa Marlboro Plus di beberapa negara, adalah inovasi PMI yang paling signifikan selama bertahun-tahun.
Tingkat pangsa pasar September 2008, filter 50 plus, Kuwait 2,1%, Rumania 2,0%, Kazakhstan 1,4%, Belarusia 0,6%, Moskow 1,0%, Lituania 1,0%. Lampiran penggunaan conjoint tunnel YSIS untuk pengujian konsep dalam pengembangan produk baru global. Dalam lampiran ini kita membahas bagaimana pemasar internasional dapat menggunakan analisis conjoint untuk menguji konsep produk baru. Sebagian besar produk dan layanan dapat dianggap sebagai kumpulan atribut produk. Premis awal dari analisis conjoint adalah bahwa orang membuat trade-off antara atribut produk yang berbeda ketika mereka mengevaluasi alternatif, misalnya merek. Dari mana mereka harus memilih pilihan. Jadi tujuan dari conjoint adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang trade-off yang dibuat konsumen. Hasil dari latihan akan menjadi satu set utilitas untuk setiap atribut yang diturunkan pada tingkat segmen rumah tangga atau konsumen individu. Sejumlah kemungkinan meledak dengan cepat. Sebagai gantinya, seseorang menggunakan desain eksperimental untuk menghasilkan sejumlah kecil profil produk yang dapat dikelola. Jumlah ini bervariasi dari studi ke studi. Jelas, jumlah profil akan bergantung pada jumlah atribut dan level atribut, tetapi juga pada faktor lain seperti jumlah informasi yang ingin Anda kumpulkan. Dalam kebanyakan penelitian, jumlah profil berkisar antara 18 dan 32. Contoh profil seperti itu diberikan di pameran 10/10-9. Setelah profil selesai, perusahaan dapat diturunkan ke lapangan dan meminta subjek untuk mengevaluasi setiap konsep. Di setiap negara, beberapa calon pelanggan sasaran akan dihubungi. Misalnya, Anda dapat meminta responden untuk mengurutkan profil produk dari yang paling disukai hingga yang paling tidak disukai. Selain itu, data lain misalnya demografi, gaya hidup, dikumpulkan yang sering kali terbukti berguna untuk. Dalam contoh ini, harga jual produk seragam lebih rendah dari harga produk standar karena skala ekonomi. Dengan menghitung utilitas keseluruhan untuk setiap alternatif, kami dapat memperkirakan pangsa pasar yang akan diambil oleh setiap produk di kedua negara. Skor keseluruhan ini hanyalah jumlah utilitas untuk tingkat atribut. Utilitas masing-masing untuk berbagai konfigurasi produk ditampilkan di pameran 10-11, dengan asumsi bahwa setiap pelanggan akan memilih alternatif yang memberikan utilitas keseluruhan tertinggi. Kita dapat memperoleh perkiraan pangsa pasar di dua negara untuk dua alternatif produk. Misalnya, kami menemukan bahwa pelanggan di segmen 2 akan lebih memilih hidangan standar daripada model pesaing.